Saya lahir di Jakarta, dari keluarga campuran. Saya lahir di satu tempat yang bau ikan. Itu pojoknya Jakarta, dekat Pulau Seribu. Namanya Marunda. Ayah saya campuran Madura Arab, mama saya campuran Jawa Portugis. Saya lahir di tengah-tengah nelayan, dan memang saya lahir di kampung nelayan di pojok kota Jakarta. Masa kecil saya di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk satu tempat yang pada waktu itu kumpulan orang-orang yang berbagai macam suku, jadi heterogen gitu. Dan masa-masa kecil saya terbentuk di dalam kondisi yang heterogen. Jadi berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda-beda, ya, suku, agama, cara berpikir, lalu juga latar belakang budaya, cara mereka bertindak, cara mereka bicara, itu sesuatu yang yang umum gitu. Jadi saya lahir di tengah-tengah kondisi dan situasi semacam itu. Kemudian pindah ke daerah Jakarta juga, di daerah Sunter waktu itu. Jadi di Jakarta itu satu perumahan baru yang dekat danau. Dan masa kecil saya menghabiskan antara pantai dan danau. Jadi saya ingat sekali tuh ya, waktu pulang sekolah saya nggak pulang dulu, selalu mampir ke danau. Kalau nggak berenang, mancing ikan sama teman-teman sekolah begitu, naik sepeda atau jalan kaki pulang dari sekolah. Sekolah saya ke rumah itu sekitar 2,5 kilo. Kami pulang jalan kaki atau naik sepeda biasanya. Mampir dulu ke danau. Waduh, seru tuh ya. Saya ingat sekali kami buat sampan dari pohon pisang. Nah, itu jadi kendaraan kami untuk kami mancing ikan gurami, ikan mujair, itu terus bakar ikan di situ. Itu masa-masa kecil yang tidak terlupakan. Kami punya namanya rumah pohon, buat rumah pohon di sana. Jadi pohon ini agak doyong ke danau. Nah, di atas pohon itu kami buat rumah kecil. Jadi kami setelah pulang sekolah, kami ke rumah pohon itu, mancing dari rumah pohon, lalu dapat ikan mujair dan ikan gurami. Itu Danau Sunter. Sekarang dipakai untuk olahraga ski air begitu ya. Dan di depannya ada hotel Danau Sunter kalau nggak salah. Saya lahir dalam keluarga pendeta, tapi pendeta yang juga bisnismen. Karena latar belakang gereja ayah saya itu memungkinkan dia jadi pendeta dan juga jadi bisnismen. Jadi saya dibentuk Jumat, Sabtu, Minggu itu pelayanan, Senin sampai Jumat siang itu buka percetakan, toko dan percetakan. Dan saya besar di sana. Sejak SMP, SMA saya bekerja dengan ayah saya di percetakan dan juga di toko. Kami 3 orang bersaudara, laki-laki semua, dan kami sejak kecil memang didorong papa saya untuk bekerja, mengambil peran di toko dan di percetakannya. Nah, saya dulu berpikir ya ke depan ya buka toko gitu ya, atau buka percetakan gitu, karena itu yang saya kuasai. Pergumulan itu kemudian tiba pada satu titik di mana waktu saya memutuskan sekolah gitu, setelah SMA mau kemana nih? Ada kesempatan saya masuk universitas negeri favorit waktu itu di daerah Jawa Barat, Bandung. Cuman saya tidak mengambil kesempatan itu karena
pada proses itu saya ada pergumulan batin yang tidak bisa saya jawab, dan saya terus menemukan jawabannya. Waktu saya ke Bandung, saya nggak ke universitas itu, ke perguruan tinggi itu, malah saya belok ke satu sekolah teologi namanya STT Bandung. Dan di sanalah saya kok melihat dari brosur, dari buku-buku yang awal saya baca, ini jawaban yang saya cari gitu loh, tentang Tuhan. Nah, saya berjumpa dengan Tuhan itu secara pribadi SMA kelas 3. Dan di dalam momentum itu saya selalu diingatkan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam. Dulu saya berpikir masuk teologi bukan untuk jadi pendeta, tapi saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, dan melalui brosur sekolah tinggi teologi itu kok ada hal-hal yang saya perlu di sana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang pada saat itu berkecamuk gitu, agak liar, lompat-lompat, terus menggelisahkan. Nah, itu saya mau menemukan jawaban-jawaban itu. Dan sepanjang sekolah teologi saya juga nggak pernah berpikir untuk jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Pergumulan saya adalah saya ingin menemukan jawaban-jawaban itu. Dan memang masuk sekolah teologi malah banyak pertanyaan, bukan malah menemukan banyak jawaban gitu loh. Jadi waktu masuk ke sana bawa 2 gerbong pertanyaan, di sekolah teologi gerbong pertanyaannya malah tambah banyak. Karena apa? Diperhadapkan dengan keterbatasan saya untuk mengerti kenyataan dan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Yang luar biasa di sana, saya setiap saat berjumpa dengan Tuhan. Ya, melalui belajar firman Tuhan, melalui interaksi dengan teman-teman, melalui pergumulan dan konflik yang ada di asrama, saya makin melihat Tuhan melalui proses-proses yang unik. Akhirnya setelah lulus dari sekolah teologi, mentor saya, Ibu Dorothy Max, memanggil saya dan meminta saya untuk praktek di GKI Pergaulan Bundar Surabaya. Itu tahun 97. Titik terendah saya menyimpulkan ada 3 ya. Yang pertama, pada saat saya terlibat dalam pergaulan yang menyimpang. Pergaulan yang menyimpang itu artinya dengan orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Orang-orang yang menghabiskan malamnya, harinya hanya untuk kesenangan diri dan tidak ada tujuan. Itu titik terendah saya. Sampai saya juga terpengaruh menggunakan beberapa hal yang dilarang, ya, obat-obatan dan sebagainya. Itu kalau saya lihat itu titik terendah saya. Tapi di sana kemudian di dalam pergumulan itu saya diarahkan oleh Tuhan untuk menemukan pertanyaan terbesar dalam hidup ini untuk apa sih? Di setiap titik terendah saya itu dibawa Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan dibawa mengingat pada tujuan Tuhan ciptakan saya. Itu titik terendah pertama. Titik terendah kedua itu pada saat saya naik gunung, kalau nggak salah di Gunung Putri, Gunung Salak. Gunung Salak itu tidak terlalu besar, tapi Gunung Salak itu dalam tanda kutip bagi orang-orang pencinta alam atau pendaki gunung itu gunung yang punya daya magis gitu loh. Karena banyak celah-celah yang misterius di sana. Nah, pada saat itu saya waktu naik ke sana, saya terperosok di tempat cukup jauh dari atas ke bawah dan seluruh tubuh saya itu luka-luka. Antara sadar atau tidak sadar, saya itu, kata teman-teman yang bersama dengan saya itu hampir jatuh ke jurang. Selama 2 hari di tempat perkemahan, saya itu panas, demam tinggi karena luka di sekujur tubuh saya. Nah, di dalam momentum itu, saya itu merasa betapa saya itu tidak ada artinya. Tuhan ingatkan saya pada dosa-dosa saya. Menurut saya itu titik terendah saya. Saya menyadari betapa saya manusia berdosa, banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna,
menyia-nyiakan hidup ini, begitu. Itu titik terendah saya, tapi itu menjadi titik kebangkitan saya. Dan titik nadir yang lain, titik terendah hidup saya adalah pada saat saya terikat di dalam dosa. Sepertinya saya frustasi dan putus asa. Apakah saya bisa lepas dari dosa ini? Tapi di dalam kasih karunia Tuhan, sekali lagi Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah juru selamat yang menolong saya untuk bebas dan keluar dari ikatan dosa itu. Pada saat saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan saya ini mutlak hanya bergantung kepada kekuatannya. Kapan itu? Pencapaian terbesar saya adalah pada saat saya mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Itu pencapaian terbesar bagi saya, ya. Tapi kalau bicara tentang prestasi, prestasi terbesar saya adalah ketika bagi saya menjadi seseorang ayah yang dimampukan Tuhan untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Pencapaian terbesar saya adalah ketika saya bersama dengan istri dan anak-anak itu bisa rutin, konsisten untuk belajar firman Tuhan. Karena bagi saya tidak ada yang terindah dalam hidup ini kecuali mengenal Tuhan secara pribadi dan kita konsisten. Konsisten itu susah. Maka menurut saya pencapaian terbesar adalah ketika konsisten membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu konsisten. Kalau menurut saya pencapaian terbesar adalah konsisten. Banyak orang mencapai ini dan itu tapi tidak konsisten. Saya selalu rindu satu hal. Saya ingin dan rindu menjadi murid Kristus yang terus belajar, terus melihat seperti yang Tuhan lihat, berdampak bagi orang-orang di sekitar saya, dan melalui kehidupan saya menjadi satu surat yang terbuka. Orang melihat hidup saya itu dan mengenal dan mengingat saya sebagai orang yang terus belajar, terus bertumbuh dari waktu ke waktu dan bisa dipakai Tuhan apa adanya saya begitu, dengan apa yang saya miliki saya bisa terus melayani Tuhan, tetap menjadi hamba yang diperkenan Tuhan untuk terus melayaninya dan melayani jemaat, melayani banyak orang. Dan juga kerinduan saya adalah juga untuk pada satu saat saya sebenarnya rindu bahwa ada satu sentral, satu titik di mana pelayanan diakonia itu bisa membangun pribadi-pribadi yang sepertinya terbuang, terabaikan, itu menjadi pribadi-pribadi yang inspiratif gitu loh. Bukan masalah usia, bukan masalah keadaan, tapi mereka orang-orang yang tersisihkan itu menjadi subjek untuk menggerakkan dan menginspirasi banyak orang. Orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang sepertinya diabaikan itu berjumpa dengan Tuhan, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan mereka menjadi inspirasi dan bermanfaat, berguna, berdampak bagi orang lain. Itu salah satu menjadi kerinduan saya terbesar saya. Saya Sandi Nugroho. Ini aku dan kisahku.